Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aris Samsul Bahri, NPM 41182191230167. Di sini saya akan menerangkan tentang sistem energi dan komponen biomotor atau biomotorik pada cabang olahraga renang atau renang gaya bebas 50 meter. Renang adalah cabang olahraga air akuatik yang berupaya menggerakkan seluruh bagian tubuh ke atas permukaan air. Menurut Budingsih pada tahun 2010, renang adalah salah satu olahraga air yang dilakukan dengan menggerakkan badan di air, seperti menggunakan kaki dan tangan sehingga badan terapung di permukaan air. Dalam renang gaya bebas adalah salah satu gerakan renang yang dilakukan dengan sikap badan telungkup dan kedua kaki digerakkan secara linier. Karakteristik renang gaya bebas adalah seluruh anggota badan berada dalam satu garis lurus dan menggerakkan kedua lengan berada pada permukaan air. Pada renang gaya bebas yang dirasakan cukup sulit gerakannya, yaitu pada saat pengambilan napas dibandingkan gaya renang lainnya. Metode latihan interval dalam cabang olahraga renang, khususnya renang 50 meter gaya bebas, itu merupakan salah satu metode latihan untuk melatih kemampuan kondisi fisik. Latihan interval dilakukan dengan menggunakan waktu istirahat di antara rangkaian kegiatan yang harus dilakukan. Dengan selang istirahat, latihan itu merupakan bentuk latihan yang bertujuan untuk membina dan mengembangkan komponen kondisi fisik yang terdiri dari unsur kekuatan, kecepatan, daya tahan, dan stamina. Latihan interval salah satu latihan yang mempunyai pengaruh baik terutama pada paru-paru, jantung, dan peredaran darah. Penerapan metode latihan interval dalam meningkatkan kecepatan renang gaya bebas 50 meter, di mana waktu kerja sebanding dengan waktu istirahat, sehingga metode latihan 1:1 memberikan kemudahan bagi para atlet untuk melakukan latihan yang sebanding dengan waktu kerja dan waktu istirahat, di mana sistem energi yang digunakan adalah ATP (PC) atau laktat 20/45 detik, sehingga cocok digunakan kecepatan renang 50 meter. Sedangkan menurut Jabdillah, Sugianto, dan Junarto pada tahun 2017, interval training berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan VO2 max. VO2 max adalah jumlah maksimal oksigen yang dapat dikonsumsi selama aktivitas fisik yang intens sampai akhirnya terjadi kelelahan. Jadi dapat dikatakan bahwa metode latihan interval merupakan metode yang tepat dalam meningkatkan kondisi fisik olahragawan. Teknik renang. Pada renang gaya bebas, penguasaan teknik seperti teknik kayuhan, panjang kayuhan, dan frekuensi kayuhan juga dapat mempengaruhi dari hasil renang tersebut. Selain itu, posisi tubuh yang sejajar dengan permukaan air dapat memberikan keuntungan bagi perenang untuk dapat mempertahankan tubuh dalam posisi terapung selama melakukan aktivitas berenang. Dalam renang gaya bebas, kinerja kaki sangat membantu dalam meningkatkan kecepatan berenang. Penggunaan alat bantu dalam latihan renang seperti pinch merupakan bentuk latihan beban untuk meningkatkan kemampuan atlet dalam hal kekuatan otot renang dan kemampuan teknik renang di bagian kaki. Komponen biomotorik pada cabang olahraga renang. Biomotor adalah kemampuan gerak manusia yang dipengaruhi oleh kondisi sistem organ dalam. Sistem organ yang dimaksud diantaranya adalah sistem neuromuskuler, pernapasan, pencernaan, peredaran darah, energi, tulang, dan persendirian. Artinya, gerak akan terjadi bila tersedia energi
baik yang tersimpan di dalam otot maupun yang diperoleh dari luar tubuh melalui makanan. Dengan demikian, komponen biomotor adalah keseluruhan dari kondisi fisik olahragawan. Oleh karena itu, hampir semua aktivitas gerak dalam olahraga selalu mengandung unsur-unsur kekuatan, durasi, kecepatan, dan gerak kompleks yang memerlukan keluasan gerak persendirian. Menurut Bompa dalam Sukadianto, komponen dasar dari biomotor olahragawan meliputi kekuatan, ketahanan, kecepatan, koordinasi, dan fleksibilitas. Adapun komponen-komponen yang lain merupakan perpaduan dari beberapa komponen sehingga membentuk peristilahan sendiri. Di antaranya seperti power merupakan gabungan dari kekuatan dan kecepatan, kelincahan merupakan gabungan dari kecepatan dan koordinasi. Dalam olahraga renang, diperlukan sebuah kekuatan untuk bergerak di dalam air agar perenang dapat melaju ke depan. Kekuatan merupakan komponen yang sangat penting dari kondisi fisik secara keseluruhan karena merupakan dapat penggerak setiap aktivitas fisik. Kekuatan dalam olahraga adalah kemampuan dari sistem saraf otot melalui kerja otot untuk mengatasi ketahanan kontraksi konsentris melawan ketahanan kontraksi eksentris atau menahan tahanan kontraksi isometris. Potensi otot untuk menghasilkan suatu tensi yang dinamis, yaitu gerakan terhadap tahanan resistensi atau mengatasi sesuatu beban, atau tensi yang statis, yang itu yang menghasilkan suatu tensi tanpa gerakan. Dalam berenang gaya bebas, tungkai kaki berfungsi sebagai stabilisator dan sebagai alat untuk menjadikan kaki tetap tinggi dalam keadaan streamline, sehingga tahanan menjadi kecil. Untuk itulah diperlukan kekuatan otot yang cukup kuat sehingga dapat membantu perenang atlet untuk melaju dalam air. Otot tungkai. Otot tungkai terbagi menjadi dua bagian, yaitu tungkai atas dan tungkai bawah. Otot tungkai atas terdapat otot musculus femoris superior yang mempunyai selaput pembungkus yang sangat kuat dan disebut dengan fascia lata, yang terbagi atas 3 golongan. Yaitu 1. Musculus abductor yang terdiri dari musculus abductor medianus sebelah dalam, musculus abductor brevis sebelah tengah, musculus abductor longus sebelah luar. Ketiga otot ini menjadi satu yang disebut dengan musculus abductor femoralis yang berfungsi menyelenggarakan gerak abdukasi dari femur. 2. Musculus extensor quadriceps femoris atau otot kepala 4. Otot ini merupakan otot yang terbesar dari 1. Musculus rectus femoris, 2. Musculus vastus lateralis external, 3. Musculus vastus lateralis internal, 4. Musculus vastus intermedius. Dan dapat dilihat oleh rekan-rekan, di situ ada gambar pertama atau gambar 1, otot tungkai. 3. Otot flexor femoris yang terdapat di bagian belakang femur terdiri dari biceps femoris. Otot berkepala 2 fungsinya membengkokkan femur dan meluruskan tungkai bawah. 2. Musculus semimembranosus, otot yang seperti selaput, fungsinya membengkokkan tungkai bawah. 3. Musculus semitendinosus, otot seperti urat, fungsinya membengkokkan otot bawah serta memutarkan ke dalam. 4. Musculus sartorius, otot penjahit, bentuknya panjang seperti pita, terdapat di bagian femur, fungsinya eksorotasi femur memutar keluar pada waktu lutut mengentul, serta membantu gerakan fleksi femur dan membangkokkan keluar. 4. Otot Achilles tendon Achilles, fungsinya meluruskan kaki di sendi calcaneus dan membengkokkan tungkai bawah patella. Musculus popliteus yang
terdiri dari A. Berpangkal pada kondilus fibula, B. Melintang dan melekat, dan D. Kondilus. 4. Otot Achilles, tendon Achilles. Fungsinya meluruskan kaki di sendi calcaneus dan membangkokkan tungkai bawah patella. Musculus popliteus yang terdiri dari A. Berpangkal pada kondilus fibula, B. Melintang dan melekat di kondilus lateralis tulang femur. Fungsinya memutar tibia ke dalam endorotasi. Otot kentul jari, musculus flexor phalangus longus, berpangkal pada tibia dan ototnya menuju metatarsal dan melekat pada ruas palang. Fungsinya membengkokkan jari dan menggerakkan kaki ke dalam. 5. Musculus phalangus longus, berpangkal pada fibula, ototnya melewati falang dan melekat pada ruas falang. Fungsinya membengkokkan falang. 6. Otot tulang tibia, musculus tibialis posterior, berpangkal pada selaput antara tulang dan melekat pada pangkal falang. Fungsinya dapat membengkokkan kaki di sendi calcaneus dan metatarsal di sebelah dalam. Otot kedang jari bersama. 7. Otot kedang jari bersama, letaknya di punggung kaki. Fungsinya dapat meluruskan jari kaki. Agar mendapatkan dorongan yang kuat pada kaki tungkai, diperlukan otot tungkai yang kuat. Untuk itu diperlukan latihan-latihan yang dapat menunjang kekuatan pada otot kaki. Latihan ini akan membantu para atlet untuk membantu kaki untuk gerakan mengipas-ngipas ketika kita bergantian ke atas dan ke bawah. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk gerakan mengipas-ngipas ketika kita bergantian ke atas dan ke bawah. Nah, di sini kalian bisa lihat gambar nomor 2 otot tungkai dan gambar nomor 3 otot tungkai juga, serta gambar nomor 4 otot tungkai juga. Kesimpulan, menurut Sujoko, menggerakkan kaki dan ekstensor pergelangan kaki quadriceps extensor, gastrocnemius, dan gluteus maximus. Otot-otot ini terlibat pada waktu melakukan start dan berperan sebagai pendorong ke depan. Otot-otot tersebut juga menjadi penggerak utama. Oleh karena itu sangat penting untuk ditingkatkan. Menurut Thomas, bahwa ayunan kaki dalam gaya bebas sangat penting karena memerlukan tenaga yang cukup banyak sehingga diperlukan kekuatan yang cukup. Marian mengatakan, menjadi untuk berenang dengan cepat, banyak perenang menggunakan tendangan enak beat. Tendangan 6 beat menciptakan lebih banyak kekuatan, tetapi juga membutuhkan lebih banyak energi. Karena membutuhkan banyak energi, perenang diperlukan kekuatan otot yang cukup kuat. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kekuatan otot tungkai dalam kemampuan sekelompok otot dalam melakukan suatu gerak maupun mengatasi beban dalam olahraga renang. Hampir semua gaya renang didominasi oleh gerakan naik turun pada kaki yang berfungsi sebagai penggerak utama. Untuk itu, kelompok otot tungkai merupakan faktor pendukung utama untuk bergerak di dalam air. Terima kasih. Bila kurang jelas maka dapat dilihat sendiri atau dibaca sendiri. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.